Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukairia, biasa dipanggil Yuke. Di sini Yuke akan menjelaskan tentang teori sastra horor. Yang pertama ada sejarah sastra horor, yaitu sastra horor adalah karya sastra yang membahas tentang magic, mistis, hantu atau legenda dan yang lainnya yang berkaitan dengan horor. Maka dari itu sastra horor termasuk dalam karya sastra lama. Sastra horor ditemukan pada abad ke-19. Kemudian sastra horor ini memiliki akar yang mendalam. Maksudnya apa? Yaitu dalam cerita pasti ada cerita tentang hal-hal yang lain atau ketidaknyataan berbagai kategori ya. Dan kemudian eh ketidaknyataan yang dimaksud dari kategori sastra horor ini sebagai fiksi atau spekulatif ya. Namun akar dari literatur horor masa kini dapat ditemukan pertama kali di masa Inkuisisi. Kemudian sejarah sastra horor. Di sini pada tahun 1235, Vatikan mengeluarkan perintah untuk menegakkan kembali ortodoksi agama pasti terkait erat dengan tuduhan ilmu sihir. Contohnya tuh seperti karya sastra selama abad berikutnya. Karya-karya horor masih banyak dikaitkan dengan agama, berbagai macam agama gitu ya. Maksudnya sastra horor ini sering dikaitkan dengan berbagai macam agama. Sastra horor umumnya mengkaji materi yang tidak dinalar, tidak nyata ya. Maksudnya hal-hal yang tidak nyata dan tidak dapat dilihat oleh indera. Namun cerita mistis hampir selalu ada dalam dan terjadi di cerita masyarakat di Indonesia yang disebut mitos. Jadi cerita-cerita yang sering diceritakan oleh halayak masyarakat itu disebut mitos. Oleh karena itu, mencari hubungan antara mitos dan rasionalitas menjadi salah satu tema utama filsafat di abad 20. Mitos dipelajari secara menyeluruh. Objek budaya sastra horor biasanya tidak jauh dari barang-barang kerajaan atau barang-barang peninggalan kuno seperti peninggalan kuno tuh seperti relief gitu kan, atau prasasti dan benda-benda kuno lainnya. Kemudian ada pengertian dari sastra horor itu apa sih? Nah, jadi pengertian dari sastra horor ini adalah genre sastra yang tujuannya atau bertujuan untuk menimbulkan perasaan takut, perasaan cemas. Jadi ketika pembaca itu membaca tentang sastra horor itu menimbulkan rasa takut, rasa cemas, entah itu baca atau melihat atau menonton yang berkaitan dengan horor ya, pasti akan menimbulkan rasa-rasa hal yang tadi Yuke sebutkan, takut, cemas, keterkejutan ketika membaca atau melihat menonton sastra horor atau film horor. Genre ini seringkali mengangkat tema-tema seperti kematian, supranatural, kegilaan, kegelapan, ancaman dari makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata ya, kekuatan yang tidak dikenal gitu, kesaktian-kesaktian yang tidak masuk akal. Sastra horor dapat mencakup berbagai bentuk, seperti contohnya apa aja sih yang dimaksud dengan sastra horor ini, seperti novel, cerpen, puisi, atau bahkan berkaitan dengan drama ya. Makanya disebut dengan sastra horor karena selain dalam bentuk media baca juga ada berkaitan dengan drama yang dilihat ya, seperti film horor, dengan tujuan utama menciptakan suatu atau suasana yang menyeramkan dalam drama tersebut yang mengeksplorasi ketakutan terdalam ketika manusia itu atau ketika kita menonton film horor tersebut. Beberapa ciri khas dari sastra horor. Nah, dari pengertiannya, kemudian di sini ada ciri khas dari sastra horor itu apa saja. Yang pertama ada atmosfer gelap dan menakutkan, kemudian ada elemen supranatural, kemudian karakter yang terancam di dalam film drama tersebut atau buku sastra horor, kemudian ada tema ketakutan, eksistensial kultural gitu kan. Kemudian sastra horor ini bukan hanya tentang memberikan ketakutan secara literal, tetapi juga seringkali menyampaikan metafora. Maksud metafora ini untuk ketakutan sosial, dari sisi budaya atau psikologis ya.
Kemudian genre yang berkaitan dengan sastra horor ini, genre memungkinkan penulis dan pembaca untuk menghadapi kecemasan yang tersembunyi di dalam kondisi manusia. Jadi itu seperti kayak kita merasakan cemas nih, kemudian ketika kita menonton film horor, kecemasan kita tuh menjadi sebuah adrenalin atau tertantang. Jadi hormon kita tuh meningkat gitu loh ketika kita membaca atau menonton film horor. Kemudian terakhir yaitu paradigma sastra horor. Dari paradigma tersebut dalam sastra horor di sini mengacu pada cara berpikir ya. Jadi dari paradigma sastra horor ini dia maksudnya lebih mengacu atau berkaitan dengan cara berpikir atau pendekatan teoritis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis genre tersebut. Sastra horor telah berkembang melalui berbagai paradigma yang memengaruhi mulai dari cara penulis, kritikus, memandang elemen-elemen utama seperti elemen yang dimaksud dalam paradigma sastra horor ini seperti tema, karakter, dan struktur naratif. Oke, sekian dari penjelasan Yuke tentang materi sastra horor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.